Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya Gumilang Bayu Pangestu bersama rekan saya Kang Fahmi. Ini kita akan sedikit ngobrol ya Kang ya, sedikit ngobrol mengenai hukum internasional ya Kang ya, hukum internasional. Nah, memang hukum internasional ini juga cukup luas ya Kang ya, cukup luas pembahasannya ya. Nah, jadi saya mau tanya-tanya juga ke Kang Fahmi nih. Kira-kira Kang Fahmi terkait dengan hukum internasional tuh salah satu atau esensinya tuh gimana nih Kang Fahmi? Hukum internasional. Kalau saya mungkin kita mau merujuk lagi ya, karena seperti kata Mas Gilang bahwasanya hukum internasional itu lebih sangat luas. Betul. Baik itu interaksi satu negara dengan negara yang lain maupun sebuah kubu antar benua. Iya. Kalau sekarang ini kan sampai memasuki konflik, kita akan lebih memfokuskan kepada hukum adat tapi internasional. Oke, jadi hukum adat tapi internasional ya cakupannya ya. Oke. Kalau misalnya di Indonesia kan kita sendiri sudah terbiasa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita coba melihat perlahan bagaimana sih hukum adat yang terjadi di luar Indonesia. Oke. Sebagai contoh kejadian di tahun 2020, kita kan sebagai background Muslim. Dalam Islam sendiri kan terdapat berbagai macam golongan, sebagaimana ada hadis Rasul bahwa di akhir zaman nanti itu akan terdapat berbagai macam golongan. Umat Islam ini akan terpecah dalam beberapa golongan-golongan. Salah satunya Syiah. Syiah ini sendiri berkembang cukup pesat pada zaman ini, pada zaman sekarang kita ini, yaitu di Iran dan sekitaran Libanon. Oke, Iran dan Libanon ya. Iran dan Libanon yang sekarang sedang gencar-gencarnya diserang oleh Amerika Serikat. Tapi kita tidak akan begitu membahas Syiahnya. Kita akan membahas sebuah kasus yang disebut dengan honor killing. Oke, honor killing atau membunuh seseorang demi menjaga kehormatan. Membunuh seseorang demi menjaga kehormatan. Itu namanya honor killing ya. Honor killing. Kita mendengar kata membunuh saja secara HAM itu kan sudah melanggar, kan sudah tidak boleh secara asasi manusia, karena itu merebut hak hidup seseorang. Akan tetapi di negara Iran ini, honor killing ini masih bisa menjadi sebuah alasan untuk seseorang bisa terlepas dari catatan hukum. Oke. Di mana itu ada kasus seorang remaja usia 14 tahun yang kemudian dibunuh oleh ayah dan kakaknya, kakak laki-lakinya, dengan alasan dengan perkara anak perempuan ini berpacaran dengan seorang pria. Intinya itu di luar pernikahan ya. Terutamanya orang tuanya ini tidak merestui. Kemudian kalau bahasa di kitanya mah kawin lari ya. Meskipun kawin lari, mereka itu berhasil ditemukan oleh polisi, dikembalikan ke rumahnya, dan akhirnya disitulah terjadinya pembunuhan demi honor killing tersebut. Tapi negara Iran sendiri tetap mendirikan melaksanakan hukumnya ya, yaitu membawa dulu ke persidangan. Akan tetapi di persidangan para pelaku ini sebenarnya bukan pelaku juga ya. Mereka berdalih bahwasanya ini itu merupakan demi menjaga kehormatan keluarga. Kalau dasar-dasarnya sendiri memang tidak bisa disebut salah juga, karena mungkin ditakutkan zina juga. Tapi secara hukum hak asasi manusia juga itu juga tidak dibenarkan. Iya betul, karena kan ada unsur membunuh ya. Benar sekali. Bahkan bukan hanya terjadi dalam agama Islam saja, bahkan di Jepang juga ada yang namanya seppuku, yaitu menusuk diri sendiri ya. Jika yang sudah terlukanya, yang merasa terhinanya itu sebuah bukan wibawa, curang wibawa ya. Jadi seorang itu merasa sudah kehormatan dia terlukai, maka dia memilih untuk
Jadi ketika wibawanya dia sudah, mohon maaf nih, ibaratnya udah nggak ada wibawanya, Nggak ada wibawanya, lebih baik saya mati gitu ya. prinsip orang Jepang. Bahkan sampai sekarang tuh mereka masih memegang hal itu. Jadi dari era Heian sampai dari era samurai sampai era perang dunia, bahkan sampai sekarang pun masih berlaku. Berarti itu termasuknya hukum adat di Jepang ya? Hukum adat, bahkan Iya. tadi kita sudah membahas di Iran. Ya. Alasannya demi kehormatan. Tentu. Ada begitu pun di Jepang, demi kehormatan. Di Indonesia pun ada, Mas. Oh, Tebak di mana? Suku mana yang menerapkan ini? ini biasanya kalau nggak salah tuh Dayak ya? Dayak, ya. Dayak ya? Tapi yang pernah bersinggungan dengan suku Dayak, Madura. Oh, Madura, iya. Berhubung saya pernah di Madura selama 2 tahun, jadi saya cukup mengenal yang namanya Carok. Carok, oke. Pernah mendengar? Pernah. Carok. Saya Carok. Jadi dia Madura itu celurit lah ya kalau bahasa Iya. orang Indonesia. Tapi Celurit. di sana sebutnya itu Carok. Kalau mereka merasa terhina, terus bukan kehormatan, ya pokoknya dia merasa diinjak-injak, dia akan melawan. Lebih baik saya Carok gitu ya, bertarung sampai mati daripada saya dihina seperti ini. Oke. Sampai sekarang masih ada kan? Iya, betul. Salah satunya ibunya merasa terhina, Carok. Iya. Bahkan warung-warung Madura tuh mereka orang-orang berani semua. Yang warung Madura Iya, betul. mereka udah Carok. Jadi sebuah kehormatan. Tapi kan itu kalau berbicara soal hukum adat memang masih berlaku ya. Ada. Tapi kalau berbicara soal hak asasi manusia itu memang udah melanggar ya. Lebih baik tinggalkan saja seperti itu. Oke. Kita akan, nah ini nih, kita jadi dari internasional tuh ya, yang ternyata bukan hanya ada di Indonesia tuh yang tentang kehormatan, bahkan di Indonesia pun ada. Kita lebih baik membawanya dulu ke musyawarah, sebagaimana yang ada di Pancasila, permusyawaratan perwakilan. Jadi kita diajak dulu untuk bermusyawarah jika terjadi sebuah perselisihan. Oke. Berhubung juga dengan Dayak. Waktu itu tuh kejadian di mana tuh? Yang suku Kalimantan dengan Madura pernah. Oh iya. Sampang di Madura. Sampit. Iya. Sampit. Perang Sampit. Sampit. Itu kan sangat luar biasa. Ngeri. Hampir pembasmiannya itu seluruh orang Madura yang ada di Kalimantan. Soalnya saya bertemu juga dengan penyintas gitu. Penyintas menceritakan bagaimana kelamnya saat itu kejadian di Sampit. Ngeri juga ya. Maksudnya kalau Jadi kalau masalah kehormatan, jadi lebih simpelnya jika ingin mencari contoh, kehormatan di setiap negara itu pasti ada. Bahkan mereka tuh menganggapnya bahwa lebih baik kita mati daripada kehormatan kita itu diinjak-injak. Mungkin ini juga ada sangkut pautnya dengan semangat memperjuangkan tanah air juga ada. Kita lebih baik berperang kan, merdeka atau mati. Iya, merdeka atau mati, ada Emang seperti itu. jadi dalam satu sisi itu bisa membakar semangat, bisa menjadi hal yang positif sebagai keberanian bahwa kesungguh-sungguhan kita untuk membela sesuatu hal yang benar. Tapi dalam satu sisi juga bisa Malah ini ya. berakibat yang tidak baik. Jadi bagaikan pisau bermata. Oke. Jadi memang intinya setiap negara itu memiliki ininya masing-masing ya. Hukum adat masing-masing, hukum internasionalnya juga. hukum internasional. Oke, baik, siap Pak Fahmi. Oke, kalau gitu Pak Fahmi, ini sebetulnya kalau berbicara soal hukum nih nggak beres 1 jam 2 jam ya, bahkan bisa berhari-hari mungkin. Ini kita baru di hukum adat, belum hukum internasional. Ini hukum adatnya Hukum ya. adatnya ya. Adatnya Sub ya. dari hukum internasional. Masuk dari hukum internasional. Oke. Siap Kang Fahmi, makasih banyak sebelumnya, sedikitnya jadi saya lebih paham gitu loh terkait dengan ternyata masing-masing negara tuh memiliki ininya sendiri dan memang memiliki hukum adatnya sendiri seperti itu. Oke. Terima kasih banyak ya Kang Fahmi ya atas informasi yang sudah disampaikan ke saya. Sharingnya juga makasih banyak. Sehat-sehat Kang Fahmi ya. Makasih banyak Kang Fahmi ya. Oke. Mungkin itu teman-teman sedikit terkait dengan hal-hal yang tadi saya coba tanyakan ke Kang Fahmi, yaitu tadi hukum adat, sub dari hukum internasional. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.